Sebetulnya apa yang membuat presiden masih melibatkan jenderal-jenderal polisi? Tidak semuanya pure orang luar. Saya tidak tahu karena seperti saya katakan tadi, ya, seperti saya katakan tadi, ketika saya diminta, saya setuju, saya mau membantu. Ya. Ketika diundang itu tidak diberitahu kalau mau dilantik semula. Jadi saya sedang di Surabaya, malam dikontak sama Setkap, sama Seskap Pak Teddy. Bapak ada di mana sekarang? Saya di Surabaya. Bisa enggak besok ke istana? Gitu. Bisa tapi agak siang. Jam berapa siangnya? Saya masih jadi wali nikah. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya. Saya ini anak laki-laki tertua dari seluruh keluarga saya yang sudah ditinggal kedua orang tua. Jadi saya harus datang ke situ kan. Menjadi wali dari perjanjian yang berat. Mitsakon Golido. Terus saya besok jam 11 paling. Nah, kalau begitu Bapak bisa datang jam 15.30 katanya. Oh bisa, karena jam 11 kan ada penerbangan jam 11.20 itu. Saya besok mau langsung terbang aja dari Surabaya, bisa katanya. Katanya, saya malah mengatakan saya pakai baju kasual ya gitu. Iya katanya. Tapi begitu mendarat ditelepon lagi. Harus ganti baju. Bapak pakai jas dan dasi biru muda. Oke. Jadi dasi biru muda itu lucu belinya. Saya kan enggak punya. Di bandara? Enggak, bukan gitu. Saya telepon ke teman, beli kan dari dasi biru muda. Ini kan di Madura tuh biru banyak-banyak. Iya. Kayak ini kan di Madura hijau gini biru loh di Madura. Juga. Nah, yang suruh beli anak Madura diberikan yang biru. Tapi biru apa namanya? Donker ya? Ya macam-macam lah, ada biru langit, biru laut, biru daun itu hijau kan. Macam-macam. Itu dianggap pikirannya itu ya biru gitu. Nah, saya beli dasi, kalau jas kan sudah ada, dasinya aja yang beli. Nah, sampai di situ saya cerita ya, sampai di situ lalu saya ketemu dengan para anggota ini. Bahkan saya bertanya, ini sudah mau mulai pelantikan, nunggu Pak Sigit katanya. Saya tanya, Pak Sigit jadi anggota? Iya katanya. Pak padahal enggak tahu juga, dia menduga begitu Pak Listio Sigit datang lalu dilantik mulai gitu. Nah jadi kita enggak tahu, ketika akan dilantik aja baru diberitahu. Dan adalah tidak etis. Kita mempersoalkan kenapa ini, kenapa kan enggak bisa kan, kita harus menerima ini tugas dari presiden. Betul. Itu. Nah tapi menariknya, ya Pak Prabowo itu ketika memberi pengarahan itu serius. Artinya begini, saya kira disaksikan oleh lebih dari 15 orang yang hadir di situ yang saya katakan. Begitu bicara dengan wartawan, saya terima bapak-bapak ini seharusnya ngomong cucu tapi masih mau membantu negara. Kami berterima kasih. Mudah-mudahan nanti Polri menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, sesudah itu Presiden minta agar wartawan keluar. Wartawan keluar dulu dong, gitu. Sudah itu pintu ditutup, rapat betul-betul terbatas, dipimpin oleh presiden. Jadi pengarahannya itu menarik. Polri ini harus lebih baik. Sekarang Polri dalam sorotan publik, kata presiden. Oleh sebab itu harus memperbaiki diri. Lalu negara ini sedang menghadapi kesulitan. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh para dalam pebisnis yang tidak bertanggung jawab, kata presiden. Lalu menariknya tuh presiden memberikan data, punya data, misalnya ekspor satu tambang, tambang apalah gitu ya. Ekspor dari pemerintah kepada pemerintah kita, laporannya saya mengekspor nikel misalnya, ini belum tentu nikel ya. Saya mengekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini nih sekian 34 tahun nih makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau nyumbang ke negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Polisi, tentara, waktu itu kan ada Pak
Kapolri, Iya, ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Panglima TNI. Polisi, tentara harus membela rakyat. Ini nih kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini Pak, kamu Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri, tidak ada gunanya kamu bintang-bintang tempat ini kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal gini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik, kita punya kekayaan. Nah begitu tuh semangatnya menurut saya bahwa Pak Prabowo punya komitmen untuk itu. Kan memang masalahnya sekarang begitu Pak Prabowo berpidato, di bawah itu kadang-kala lemot kan. Iya betul. Nah lemot-lemot ini di mana masalahnya? Kan presiden udah jelas pidatonya, jelas pidato terbuka begitu, pidato tertutup begitu. Dia cerita banyak beliau. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond? Ya, kan? Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia, masa sumbangannya kepada Republik ini tidak ada? Semua dikirim ke luar negeri, ya, dan macam-macam gitu ya yang kita dengar. Oleh sebab itu ya kita semangat sungguh-sungguh ini Pak Prabowo. Tinggal bagaimana ini nanti, apakah di bawah level pidato itu komitmennya bisa dilaksanakan. Yang selama ini kan masih banyak masalah kan. Pidato begini di bawah susah. Seperti putusan MK itu kan. Betul. Putusan MK misalnya sudah dibilang menteri, wakil menteri itu tidak boleh melangkap di BUMN. Tetapi bilang diberi waktu 2 tahun, mestinya tidak usah ditambah lagi. Ini langsung kan masih ditambah lagi kan, mestinya. Iya, tidak bisa ditambah orang, itu kan masih ditambah orang sesudah ada putusan MK, karena katanya kan MK bilang 2 tahun, ditambah lagi wakil-wakil menteri yang belum masuk itu dimasukkan, padahal sudah ada putusan MK. Nah, kalau punya komitmen kan langsung, yang belum tidak usah dong ke situ. Yang sudah ada segera ditarik secara bertahap. Yang BUMN ini bisa ditarik sekarang karena tidak ada masalah dengan peraturan dan janji kerja. Yang ini begini kan bisa, malah sekarang ditambah lagi. Apa masalahnya? Mungkin, ini dugaan saya ya, mungkin Pak Prabowo tidak memperhatikan siapa-siapa yang diusulkan untuk menjadi BUMN, siapa yang diusulkan menjadi pejabat itu, karena dia sudah bicara globalnya. Beliau hanya yang visi besar, yang holistiknya aja. Tapi ya. Ketika tanda tangan tentang orang-orang yang harus diangkat, mungkin dia tidak bertanya, ini boleh enggak? Kan gitu kan, mungkin ya. Ini punya tidak satu persatu profil itu di ini ya. Mungkin. Ya saya tidak tahu, tapi yang pasti idenya Pak Prabowo itu hebat, tapi pelaksanaan di tingkat kementerian ke bawah itu belum. Dan banyak hal itu terjadi.